Yuk on cam. Bapak Ateng, dimohon on cam Bapak Ateng. Yang bisa on cam, ayo on cam. Kita pray sama-sama. Yang bisa di Surabaya nanti aku undang kalian guys untuk bisa ke apart ya. Oke, yuk sebelum kita mulai, kita doa dulu. Tuhan terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini. Berapa penoreh bersyukur Tuhan, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kau berikan api-Mu, sukacita-Mu mengalir atas sate hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami siap menyembah-Mu. Sama-sama katakan amin. God bless you guys. Tes, suaraku masuk dah. Halo? Halo, halo? Halo? Halo, halo? Masuk. Halo? Masuk? Oh, masuk. Oke, masuk. Suara gitarnya masuk? Masuk. Yang mau ada masuk frame, katakan amin. Amin. Nah, udah dikatakan amin. Tuh. Jadi karena hari ini hari Senin kita undang Kodeni dulu untuk ngambil di depan. Oh iya, karena kita ada tamu baru, ayo kita undang Cek Clara ke sini dan Kodeni. Ayo. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, siap semua melompat, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hai. Sebenarnya nggak seru ya kalau yang mimpin gerakan cuma satu. Nah, bertiga yuk. Lo. Ayo dong. Nah, kurang satu gak sih? Kurang satu gak sih? Kurang satu gak sih? Lo. Kurang satu. Nah. Bisa. Nah. Lagunya dong. Oh iya, lagunya. Nah, shalom. Kita ada ketemu dengan 3 orang offline, guys. Halo anak, selamat datang. Jadi kita akan. Oh 3 ya, oke. Gak kelihatan sih. Oke, nah, ayo kita. Ada. Semua, habis ini kita akan ngikuti orang tengah ini yang memimpin gerakan ya.
Oke? Through you, I can do anything. I can do anything. Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, our eyes are open. Strongholds are broken. Cause I'm living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down that, know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, our eyes are open. Strongholds are broken, cause you living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down there, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, bloodlines are open. Strongholds are broken, cause living by faith. Through you, I can do anything. I can do all things, cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, bloodlines are open. Strongholds are broken, cause living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Haleluya. Oh, Anda mau di sini terus? Oke. Lihat Clara mau di sini terus, guys. Baiklah, tiba saatnya kita bersama-sama, guys. Kita bersatu hati karena kita telah memuji Tuhan. Apalagi kita bisa melihat Ko Denny yang aktif menggunakan baju putih barunya, guys. Harganya mahal, guys. Jadi aku undang kita sama-sama satukan hati kita untuk kembali ke hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya, teman-teman, aku ajak kita semua, kita siapkan hati kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan untuk saat ini, kita pakai waktu kita kembali ke hadirat Tuhan.
Kita minta sekali lagi Tuhan menjamah kita di setiap kamar-kamar, di setiap ruangan yang ada. Haleluya, ku rindu Engkau Yesus Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Teman-teman, aku ajak kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan lebih dalam lagi. Kita tanggalkan semua beban pikiran kita. Kita berikan dulu kepada Tuhan untuk kita bisa menyembah Tuhan Yesus bersama-sama. Kita ekspresikan kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kita minta Roh Kudus menjamah hati kita. Mungkin hati kita sekarang lagi keras. Kita minta Roh Kudus untuk menembus hati kita, menghancurkan hati kita di hadirat Tuhan. Haleluya, kami butuh Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita fokus sama-sama, fokus ke Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah, kami memuji Engkau. Sama kita minta Tuhan sentuh hati kita, untuk kita mendapat sentuhan Tuhan Yesus. Sama-sama jemaat Devil, kita sama katakan dengan lembut. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam yang hidup ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai ahas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi kita dengan katakan, betapa aku menyintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, aja tuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai air murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi. Bapa, antu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai
air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Ajar kami Tuhan, sentuh hati kami, ubah hidup kami. Haleluya, haleluya. Bapa, sentuh hatiku Tuhan, ubah hidupku menjadi baru Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku Tuhan. Kami rindu Engkau menyentuh hati kami, bawa kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, kami rindu Engkau. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi, yang selalu memberi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Penuhi kami, penuhi hati kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami ini Tuhan. Penuhi kami Yesus Tuhan. Kami menyembah Engkau, Engkau Tuhan Yesus Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Aku mau ajak sama-sama teman-teman kita semua yang bisa berbahasa roh, ayo kita berbahasa roh. Bagi teman-teman masih belum bisa, tak apa-apa, kita ekspresikan saja apa yang kita ingini. Kita bermazmur, kita berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita ekspresikan kerinduan kita ekspresikan keinginan kita untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Untuk mengalami apa itu namanya zaman Tuhan, hadirat Tuhan. Untuk bertemu Tuhan secara tatap muka. Haleluya, ku rindu Engkau Tuhan. Haleluya, Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau Engkau Yesus. Sentuh hati kami Tuhan, sentuh hati kami Yesus. Hanya Kau Yesus Tuhan yang mampu menyembuhkan kami. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan. Ku
rindu Engkau di sini Tuhan. Nyatakan kehadirat-Mu di sini. Kami ingin Tuhan merasakan sentuhan-Mu di hati kami Tuhan, di hati kami Tuhan, sentuh hati kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami rindu Engkau, kami Yesus Tuhan, sentuh hati kami, ubah hidup kami rindu Tuhan, menjadi seperti-Mu. Haleluya, haleluya, Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi teman-teman. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan
selain Kau. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadiratmu yang luar biasa. Kami rindu Roh Kudus untuk bisa mengerti apa yang jadi isi hatimu hari ini. Apapun Tuhan di bulan kedewasaan ini, ajari kami untuk bisa lebih dewasa lebih dan lebih lagi. Kami rindu Tuhan untuk hari ini kami gak mau childish lagi. Kami gak mau bayi-bayi rohani lagi. Ajari kami di penutup bulan ini itu bisa menjadi pria yang dewasa, wanita yang dewasa. Bukan hanya sekedar anak atau bayi, tapi yang dewasa, yang remaja setidaknya. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah seperti yang Kau bisa Roh Kudus. Kami siap mendengarkan apa yang jadi isi hatimu. Sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih. Apresiasi dulu buat dan ini ada satu kebahagiaan tersendiri katanya sampai yang masuk dalam hadirat itu berdarah ya. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu. Enggak bercanda ya. Bercanda. Oke, beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Itu di dulu darahnya ya. Disiram aja dulu. Biar enggak kena karat. Oke, ya saking semangatnya ya kan sampai kena masuk dalam hadirat Tuhan. Sampai pengen bawa orang masuk dalam hadirat Tuhan sampai gesek. Digesek terus pantang mundur gitu ya. Oke. Bisa on cam dulu, yang bisa on cam yuk. Oke, hari ini kita ada Clara hari ini fix menjadi tuan rumah dari apart ini karena dia nginepnya berhari-hari di sini. Oke, sidik jari sudah masuk. Oke, jadi ini sebelum kita mulai, kita selalu ada penyesuaian di rumah Tivol ini. Jadi tadi kemarin beberapa hari lalu aku diskusi sama beberapa orang, jadi saya ngangkat dengan duduknya, tolong duduknya. Oke, nah jadi ngelihat kondisi anak-anak Tivol ini lupa makan semua ya. Jadi gak ada yang pernah ingat soal makanan. Jadi aku buat satu challenge buat kita semua gitu ya. Dan satu kerinduan buat kita semua. Kalau misalnya ini kan Senin ini kita kan kumpul terus ya. Nanti ke depan ini reportnya dulu. Tivol terus berprogres ya. Kita terus jangkau dengan cara kita akan ada satu hari untuk board game. Jadi khususin Surabaya semua. Nanti kita satu hari, entah hari Jumat atau hari apa aku lupa. Belum tak tentuin. Kita satu hari board game guys. Kita gak ada ibadah, cuma board game aja, main aja. Di situ kita jangkau jiwa lebih banyak dari board game itu ya. Jadi itu reportnya kita nambah board game. Yang di Surabaya yang belum bisa ke apart pun bisa ikut board game ya kan. Nah sambil ajak jiwa kita kenalan di sana ya. Jadi biar gak ibadah atau ketemu nih ya kan, kayak rohani banget gitu rasanya kan gitu. Nah, oke, nanti kalau sudah gak kelihatan rohani, loh ternyata orangnya seperti ini ya. Nah itu kelihatan di board game pasti. Tiba-tiba rohani, haleluya, keluarnya kebun binatang pas main. Wow, dogi ya, kayak gitu-gitu kan. Aduh, ada yang request bawa bir katanya. Boleh sih. Loh ayo. Yang 99% ya, aseton guys. Kayak belum bersih kuku. Oke. Itu 90% kadar ya aku pernah lihat. Langsung liver besok langsung pegangan. Aduh pincang ya. Haleluya. Tumben kan Tuhan hari ini kuyune enggak garing. Oke. Ayo on cam dulu. On cam. Aneh. Oke. Nah, dari kita ini disponsori oleh baju mama saya ya. Kalau dipakai mau dimarahi. Oke, definisi mama kok sudah tahu anaknya sharing ya. Sekarang gak boleh pakai baju biasa-biasa. Aduh. Yes. Nggak apa-apa, lumayan dapat bonus. Ayo on cam dulu. Hilary, Talia, ayo kami bisa on cam. Jessica, Tini, Ane, Hilary, Helen. Nah, on cam aja. Nah, katanya titip salam dari Ruben ke Tental ya. Nah, terus report yang kedua, satu pengumuman lagi. Jadi ngelihat anak Tivol ini gak ada yang pernah makan ya. Pasti gak ada yang pernah makan ya, sepoi itu semua ini ya. Kayak gitu. Jadi aku membuat satu kerinduan kita semua. Jadi Tivol ini apa ya? Bukan membuka sumbangan, bukan ya. Bukan. Tapi makanan boy, enggak bercanda. Nah. Yang offline maupun online sama. Kenapa aku pengumumannya di sate supaya semuanya ngumpul. Gitu ya. Ya, jadi maksudnya
karena ngelihat kayak kalau satu orang yang bawa nanti kalau nggak bawa dicengin gitu ya. Kalau lupa diceng-ceng, aku pernah ngalamin itu. Oke. Jadi gini kayak tadi telepon aja. Oke, jadi aku rindu untuk kita semua bisa belajar untuk sharing kayak gitu. Jadi nggak perlu shake, nggak perlu ya, nggak perlu sampai pizza, nggak perlu kayak gitu. Tapi kok mau ya boleh? Nggak bercanda. Tapi maksudnya yang offline maupun online kita belajar untuk sharing. Jadi kita bisa apa ya? Ini challenge aja tapi bukan kewajiban, challenge buat kita pribadi supaya tidak ada yang saking laparnya ya. Pernah kemarin minggu lalu itu rekor ya. Kita kelaparan satu apart. Kayak gitu ya. Kita bener-bener cewek itu kayak gitu memang. Kamu ikut terus makan ya. Ada ngingetin. Lihat mukamu lapar aja gitu ya. Lihat Clara itu lapar aja gitu guys. Oke, jadi maksudnya adalah kita challenge bagi yang online bisa kalau punya kerinduan yang sama dengan kita gitu mau sharing boleh. Kalian boleh GoFood nanti boleh. Ini aku memang kita kan satu keluarga guys. Ngelek ya. Ngelek. Ini ngelek nih bawa tuh. Tuh, mukanya Fahri enggak gerak tuh. Oke, ngelek. Udah ya, Fahri kita ngelek ya. Ngelek ya, aman ya? Aman? Oke. Nah, jadi ini karena aku buat challenge ini tuh buat kita sama-sama sharing dan caring kayak gitu. Jadi kalau misalnya kan gue mahal-mahal guys, kita itu cuman bermaksud untuk membuat kita itu saling memikirkan sesuatu yang lainnya kayak gitu. Karena sebenarnya GoFood ini dari dulu kesetiaan sudah ada, cuman dari satu ke satu doang. Kayak gitu. Jadi misalnya aku gojekin siapa Nando gitu, ngasih Nando kayak gitu. Nah, cuman belum secara global. Jadi karena kita punya tempat di sini, ini muter nih ngomongnya biar enak ya, halus nih ya. Jadi aku berharap kita semua belajar yang offline juga sama. Bawa yang mungkin yang banyak yang murah aja, 10.000, 20.000, tawisi OT-OT it's okay guys kayak gitu. Jadi kita belajar untuk sharing caring ya. Jadi kalau aku rindu untuk offline online bisa mencoba bawa di minggu depan supaya nggak sepoh gitu ya. Ini sepoh guys kayak gitu ya. Nah ini nggak meminta-minta ya guys, tapi aku belajar untuk kita sharing dan caring, right? Oke, yang mau memberikan kayak edisi perpuluhan ini ya. Enggak ya guys, tapi biasanya kita belajar untuk sharing caring, gak usah yang mahal-mahal. Kayak gitu. Yang 10.000, 20.000 itu tidak masalah, ya kan? Yang penting tuh sharing dan caring ya. Oke, jadi pengumuman terakhir ya, tolong HP-nya semua ditaruh. Itu pengumuman terakhir ya, tolong. Jadi ini sesi sharing, kecuali dokumentasi ya. Kembali. Lucu, Nandung lucu. Barusan Nandung lucu guys. Dikasih mau ketawa ya. Nah, yuk. Kita masuk ke topiknya. Bulan ini bulan terakhir, minggu terakhir untuk kedewasaan. Jadi kedewasaan kepotong 2 minggu untuk masalah ganti topik ya kan. Kemarin revival service, sekarang kita kembali ke on topiknya. Kalau kalian ikuti TikTok live-nya, kalian kan tahu, jadi kita terus bahas tentang kedewasaan. Kayak gitu. Nah, topik terakhir di bulan ini, bulan depan apa topiknya belum tahu. Gitu ya. Belum tak tentuin kayak gitu. Nah, tapi akan mungkin masih ada berhubungan dengan ini. Kayak gitu ya. Nah. Oke, judul hari ini jangan marah dulu ya. Asik. Tak taruh. Oke, jadi kenapa tiba-tiba ini muncul? Karena aku ngerasa hari-hari ini banyak orang yang mudah tersinggung kayak gitu. Aku ngerasa ketika aku merenung, ketika aku mulai dengerin salah satu khotbah atau sharing juga itu, kayak, oh iya kok banyak tentang marah ya hari-hari ini gitu. Kok rasanya yang dulu nggak pernah marah jadi marah? Kok rasanya semuanya gampang terseret gitu. Dengan apa ya, kayak gampang banget untuk kayak marah dikit-dikit. Dengerin tuh file, oke. Nah kok gampang marah, gampang dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit berantem, nanti ini apa? Gak usah berantem, yang nyari berantem siapa? Yang dipanggil Koden, udah selesaiin sudah, aku masuk kayak gitu. Permainannya mesti gitu. Jadi aku ngerasa bahwa mungkin hari-hari ini yang salah bukan masalahnya, kayak gitu. Tapi mungkin yang salah adalah respon hati. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa 90% dari kehidupan ini itu tentang respon. 10% ini ngomong tentang ketidaksempurnaan dunia ini. Contoh dosa orang lain. Atau memang karena ya memang gak sempurna. Kalau sempurna kita gak mau ke surga.
Kayak gitu ya. Justru kalian bersyukur ya. Ini kalau enggak kalian katakan amin. Oh, kita enggak ya. Oke. Kak Anies senyum dulu Kak Anies. Nah, baru lanjut. Ya, oke. Kalau Ruben kita suruh ketawa enggak mari-mari nanti. Oke, jadi Matius 20 BMK. Oke, Matius 20. Hari ini tim mulmednya lagi pelayanan, jadi tak bacain aja. Itu memang tak disidang juga satu orang itu. Oke. Matius 20. Harusnya kalian tahu, tapi dulu aku paling gak suka baca cerita ini, jujur guys. Aku itu paling gak suka. Aku gak pikir cerita gagal di Alkitab kayak gitu. Matius 20. Kalau kalian lihat storyku pasti tahu ceritanya tentang apa. Gitu ya. Asik. Itu spoiler tadi. Haleluya. Oke. Perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur. Yang tahu boleh kasih reaction, tahu cerita ini? Ada yang kasih reaction yang tahu cerita ini? Atau tulis di chat? Guys, interaktif ya guys di chat ya. Oke, tahu. Oke, Clara tahu enggak Clara cerita ini? Tahu. Ya udah, aku enggak bisa tahu semua ya buat apa kita bahas kayak gitu loh. Ayo, see you guys, ditunggu GoFood-nya. Enggak, bercanda. Oke, jadi itu ya, tadi udah pasang pengumuman. Besok kita challenge diri kita minggu depan membawa sesuatu ya, yang murah-murah aja. Jangan beng-beng ya. Jangan bukan murah-murah, bukan beng-beng maksudnya. Oh, aja ngomong tak lo ya. Aku enak nih tinggal bak donat kemarin aku. Oh iya, potluck. Oke. Itu nama gampangan nih, potluck gitu. Oke, yuk perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur. Versi BMK, kalian bisa buka versi BMK. Matius 20. BMK. Jadi kalian mandiri dulu guys hari ini ya. Oke, sudah siap semua? Oke. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang pemilik kebun anggur keluar pada waktu pagi mencari orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Sesudah ia setuju membayar mereka uang perak sehari, ia menyuruh mereka pergi di kebun anggurnya. Jadi dari kita jelasin sedikit bahwa, ngeri. sangat ini banget. Oke, inisiatif banget. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat sedikit ceritanya, jadi ini ada satu pekerja pemilik bisnis ladang anggur gitu. Dia keluar nih, tanpa berdosa keluar kayak gitu ya. Terus ketemu orang kayak gitu ya. Ketemu orang terus tanya, "Kamu mau enggak bekerja di anggurku? Kebun anggurku?" gitu. Oke, mau gitu kan. Terus ada kata-kata kesepakatan 1 dinar. Ini di highlight banget nih. Nah, ini ngomong tentang kesepakatan ilahi guys. Kita itu juga bisa sepakat sama Tuhan loh. Apa tanda ini kok sepakat sama Tuhan? Kalau sepakat sama Tuhan itu pasti ada perkara supranatural yang banyak terjadi. Kalau Tuhan udah sepakat, aku agree dengan apa yang kau mau, aku agree sama yang kamu mau. Wah, di situ lah kalian effortless kalau bilang. Tapi kok kalian nggak sevisi atau misalnya membelakangi Tuhan. Kalau dulu bahasa perjanjian lamanya memunggungi Tuhan kayak gitu. Di situ malah kalian ngerasa susah banget untuk melangkah. Tapi kalau ikut Tuhan juga ada yang susahnya ya maksudnya. Tapi maksudnya kalau kita sepakat sevisi dan sepakat secara ilahi, itu biasanya banyak perkara-perkara heran. Karena Tuhan kok ngomong sepakat. Artinya Jehovah Jireh, Jehovah apa lagi? Semua akan digenapi. Karena kalau Tuhan turun tangan tidak pernah separuh-separuh ya. Jadi pentingnya kita selalu sepakat sama Tuhan. Ini belum masuk ke intinya ya guys. Jadi ini bakal nyangkut ke beberapa hal lain. Jadi kalian catat yang perlu dicatat ya. Sekali-sekali kita bahas hampir satu pasal ya. Oke, jadi gitu ya. Aku ketemu satu orang, ketemu Ruben lagi ini main paragoy, bisa lagi paragoy di tengah jalan gitu ya. Terus ayo kamu daripada paragoy yuk gitu ya. Di kebun anggurku aja, kita sepakat 1 dinar kayak gitu ya. Akhirnya orang itu masuk ke kebun anggur itu dan mulai motong-motongi. Gitu. Pukul 9 pagi, pemilik kebun itu pergi lagi dan melihat beberapa orang sedang menganggur di pasar. Ini 2 hal yang berbeda ya. Kalau tadi memang mencari, kalau ini pergi lalu melihat, di pasar nganggur nih orang ini. Ya wes lah, sini kamu kayak gitu. Ini 2 hal yang berbeda ya, kayak gitu.
Maka berkatalah ia pemilik anggur itu kepada mereka, pergilah kalian bekerja di kebun anggur saya. Saya akan membayar kalian dengan upah yang layak. Wow. Mereka pun pergi pukul 12 tengah hari dan juga 3 petang. Pemilik kebun itu keluar lagi dan berbuat hal yang sama. Kita datang lagi ke sana, ke pasar lagi, ketemu lagi. Ya. Terus kira-kira 5 sore, ia keluar lagi dan melihat masih ada orang yang menganggur. Jadi sebenarnya kalau kita kata-kata itu melihat lagi ada orang yang nganggur. Jadi sebenarnya mungkin tujuan utama memilih anggur itu bukan ini, kayak gitu. Mungkin bisa jadi, kayak gitu kan. Entah dia teman bosennya di kebun anggur terlalu kaya gitu ya, muntahnya keluar duit kayak gitu. Keluarlah kayak gitu kan. Nah akhirnya ketemulah orang itu lagi. Lalu dia bertanya, mengapa kalian berdiri terus seharian di sini dengan tidak melakukan apa-apa? Orang itu menjawab, tidak ada orang yang memperkerjakan kami. Kalau begitu, kata pemilik kebun itu, pergilah kalian bekerja ke kebun anggur saya. Wow. Sampai sini dulu ya. Kita sampai sini dulu aja. Oh enggak, kita habisin aja. Petang hari pemilik kebun anggur itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka masing-masing mulai dari yang terakhir masuk. Ini kita garis bawahi ya. Sampai yang pertama. Ini hal yang berbeda sih. Biasanya itu kalau dulu kokoku ini, wah ini kayak nyombong tapi apa ya? Kokoku ini COO kayak gitu. Jadi bagian chief apa bla bla bla. Jangan Inggris tambahkan nih. Wis lah. Direktur gitu ya. Nah, setahu aku itu ini sistemnya adalah yang atas dulu turun ke bawah kayak gitu. Bukan yang bawah dulu turun naik ke atas. Biasanya dari direktur nanti turun ke HRD ke mana kayak gitu. Biasanya kayak gitu, kayak gitu. Kalau di kampus juga sama harus ya, kayak gitu. Nggak mungkin asisten dulu baru dosen kayak gitu ya. Wah dosennya kan, wah apa lu kayak gitu. Langsung ngambek ya. Tapi pasti dimulai dari dosen dulu karena yang lebih berharga. Harusnya logiknya adalah yang pertama dulu, kayak gitu. Lapar juga mas. Oke, nah ini aneh. Dan sebenarnya kalau kita lihat di sini, aneh banget sih. Lanjut ya, lanjut ke ayat 9. Lalu datanglah pekerja-pekerja yang mulai bekerja dari mulai 5 petang. Mereka masing-masing menerima 1 uang perak. Kemudian datang pula pekerja yang disewa sejak pagi. Mereka berpikir mereka menerima lebih. Padahal mereka hanya diberi diberi 1 perak uang perak. Mereka hanya diberi 1 uang perak juga. Salah ngomong. Waktu mereka menerima uang itu, mereka menggerutu terhadap pemilik kebun. Pekerja yang datang terakhir itu cuma bekerja 1 jam, sedangkan kami bekerja seharian di bawah panas terik matahari. Namun Tuhan membayar mereka sama dengan kami. Pemilik anggur itu menjawab sampai sini dulu, sampai 12. Kita berhenti sampai 12. Kalau kita lihat sebenarnya ini cerita yang paling ngeselin. Kayak gitu. Cerita paling ngeselin karena sebenarnya kalau aku di sisi dari pegawai yang jam 9 itu aku juga marah. Kayak gitu. Kayak, aku ini kerjanya lebih banyak. Kayak gitu. Kerjanya lebih banyak. Kok dapetnya sedikit, kok sama gitu loh. Sebenarnya aneh. Dan aku tuh paling gak terima sebenarnya hal kayak gitu. Karena bagiku gak adil. Aku pun ketika, aku gak pernah bahas cerita ini seumur-umur. Selama aku sharing gak pernah bahas cerita ini. Karena aku paling gak setuju sama cerita ini kayak gitu. Ini jujurnya gak pernah setuju cerita ini. Aku gak pernah ngerti maksudnya. Gitu. Tapi aku pernah dengar salah satu sharing tentang ini. Dan akhirnya mataku terbuka. Sebenarnya aku yang terlalu bodoh untuk ngerti ini kayak gitu. Kayak ini gak bisa dipikirkan secara matang-matang mentah-mentah. Kita merasa bahwa sebenarnya, kan sudah sedinar kayak gitu. Harusnya ada uang lembur dong kalau misalnya, atau enggak, misalnya yang pegawai yang jam 5 ini dikurangi porsinya. Misalnya setengah dinar, kayak gitu. Dan setengah perak gitu, 500, setengah perak berapa ya? Ya pokoknya itu ya. Jadi maksudnya dikurangi atau job desk-nya diperbanyak kayak gitu. Nah ini baru adil gitu. Aku mikir gitu, karena aku juga kerja guys, aku juga menggaji orang. Kayak gitu. Dan kan aku juga mikir, wah ini gak layak tidak perlu upah segini. Kayak gitu. Kalau enggak adil pasti kayak gitu. Tapi ternyata aku terlalu bodoh untuk mikir ini bahwa sebenarnya yang Tuhan maksud itu kita baca ya. Yang pertama itu memang Tuhan ini cari kayak gitu. Aku cari kamu.
kayak gitu. Untuk aku butuh orang bekerja. Tapi kalau kalian tahu 2 orang 3 orang berikutnya dia datang, dia kasihan lihat orangnya nggak kerja. Tapi aku nggak mau kasih cuma-cuma kayak gitu. Aku nggak mau kasih uang kamu itu cuma-cuma. Kamu kerja, tak kasih 1 dinar kayak gitu. Dan yang kedua, ketiga, keempat, ini karena belas kasihan. Kenapa? Makanya kenapa di jam 5 mesti dikasih, kamu kok nganggur, ngapain? Ngapain dia ngomong kayak gitu? Kalau dia cuma cari orang. Dia tuh nggak butuh pegawai lagi harusnya. Kita lihat. Mungkin dia berkatanya jam 9 ini cukup. Kayak gitu. Tapi dia ngeliat orang di pasar nganggur. Hatinya nggak bisa. Kayak gitu. Akhirnya dia, apa yang ngomongnya? Ya ayo sini Mas, ayo sini. Kerja. Kenapa nggak mau kasih gratisan ke kamu? Kamu harus bekerja kan sesuatu. Sekalipun itu nggak berharga kerjanya. Tapi biar kamu tahu. Kamu bukan ngemis. Gitu. Kamu kerja. Itu yang tuannya maksud. Dan aku ini adalah orang pertama yang seuzon sama orang itu gitu. Jual, aku seuzon banget dengan orang itu, pemilik kebun itu. Karena memang iya. Kalau kita lihat, selalu yang keluar adalah belas kasihan dari tuannya ke pegawai-pegawainya. Kayak gitu. Makanya tetap dikasih 1 dinar. Kenapa? Yang 3 ini sedekah men. Kayak gitu, itu sedekah sebenarnya. Gitu. Emang jam 5 itu bisa apa sih? Tungguan, dia baru diajari. Jadi motong gini, ya ada jam 6 kayak gitu. Keisar, gak bisa motong apa-apa. Bayangin ini jam 3, baru bisa motong, oh gini cara motongnya. Ya udah selesai, kayak gitu. Karena ini upah harian, pekerja harian. Bukan mingguan, tapi harian, panggilan pada saat waktu itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, ini sebenarnya sesimpel orang ini petik belas kasihan pada 3 orang ini. Nah makanya kalau kita lihat, ada satu sosok yang kita perlu pelajari gitu ya. Yaitu orang yang jam 9, kayak gitu. Kita lihat bahwa sebenarnya yang orang yang jam 9 ini punya potensi lebih besar untuk menjadi namanya pegawai tetap. Dia lebih mahir, kayak gitu. Dia bisa menjilat bosnya gitu. Wah ini karena saya sudah mulai berbisnis, saya tahu ya. Omongan-omongan manisnya keluar kayak gitu. Dia mungkin juga kerjanya bagus, kayak gitu. Who knows? Karena kok ngelihat ya. Dia ngomong, tuannya ini nggak butuh, hanya mencari lagi, enggak. Itu cuma keluar, ada orang belas kasihan. Karena belas kasihan, ayo masuk. Bukan dia butuh, mungkin skillnya bagus, kayak gitu yang 9. Tapi kita lihat, attitude-nya 0, kayak gitu. Kalau kita mau tarik garis dulu sebelum kita masuk ke topiknya. Dalam dunia kerja juga sama, kita mulai profesional ya. Kayak gitu. Nah ini sekarang kita sudah mulai ke era yang usaha sekolah kuliah mulai masuk ke profesional beberapa. Jadi harus juga dikasih value yang sama. Jadi kalau kita profesional juga sama. Mungkin kita ngerasa kayak gak adil gitu. Misalnya bosku, atasanku kayak gitu kan. Atau kok begini ya, aku ditipu sama klien lah. Klien ini kok ngomongnya banyak, permintaannya banyak tapi gak ditambah duitku. Kayak gitu kan. Nah aku ngalamin kayak gitu hal itu. Dulu, ini aku buka cerita dulu ya sebelum kita masuk ke topiknya. Aku dulu itu setiap hari selama 3 bulan tuh kerja. Seperti jam kerja, jadi jam 10 sampai jam 5, jam 10 sampai jam 5. Bahkan lebih jam 6 kayak gitu. Aku ngerasa gak ada bayaran lebih, gak ada. Aku marah, bisa marah. Aku kayak, kenapa aku bisa marah? Sangat-sangat bisa. Bahkan teman kerjaku nangis. Kayak, loh kenapa? Gitu. Tapi karena saya itu meskipun gampang nangis, tapi karena ngeliat orang nangis terus jadi nangis kayak gitu loh. Aku sok kuat gitu loh. Tapi tetap dari Zoom nangis gitu ya. Tuhan sulit kayak gitu. Tapi ketika 3 bulan berlalu, 4 bulan berlalu. Saat ini klien yang ngejar-ngejar aku. Gitu. Yang butuh kayak gitu. Dari cuman disuruh, kita all out, kita berani all out. Excellent dalam kerjaan kita. Kita gak nuntut kayak yang jam 9 tadi. Gitu. Mana bayaranku mana? Kita lo gak tahu. Kayak jam 9 ini ternyata benar-benar sangat berpotensi. Kayak gitu. Untuk dijadikan manajer mungkin. Manajer dari perkebunannya ya. Yang manage pegawai-pegawainya yang lain. Kayak gitu kita gak tahu. Jadi kita kadang keburu-buru seuzon. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita belajar dari masuk ke topik kita hari ini gitu loh. Kalau kita lihat bahwa sometimes ketika kita mendapat satu hal yang ke-trigger, kita lebih cenderung marah. Ya kan? Misalnya, kenapa ya aku hari ini tuh mau main kayak gitu. Hari ini aku sering banget masalah ini kalau kayak gini ya. Tapi maksudnya hari ini aku mau jalan-jalan kayak gitu. Tapi ternyata ada kayak gitu kan jalannya akhirnya entah berantakan, entah
semua ekspektasiku berantakan. Punya satu, apa ya, kita itu cuma punya satu, punya dua sikap gitu loh. Kita mau enggak marah, atau kita marah. Gitu. Ketika kita sulut akan sesuatu, kita lebih memilih untuk, enggak bisa. Kita lebih mempertahankan hak kita kan. Enggak bisa, aku enggak salah. Enggak bisa, kayak gitu. Aku maunya ekspektasiku terjadi. Bukankah kita sama? Kayak tadi jam 9. Enggak bisa, aku enggak mau tahu. Aku enggak mau tahu benefit yang lain pokoknya di depan mataku. Itu yang aku mau. Kayak gitu. Apa yang tak pikirkan, itu yang aku mau. Itu kan pemikiran anak kecil yang jam 9 tadi. Kayak gitu. Jadi poin yang aku mau kasih kepada kalian hari ini, jangan marah. Siapa cara kita enggak jangan marah dulu gitu ya. Poin yang pertama di saat hari ini adalah tidak semua sesuai dengan yang kita mau atau kita ekspektasikan. Kita mau potong rambut ternyata hujan. Kayak gitu misalnya. Kita akhirnya bed musarin, kita enggak ngapa-ngapain. Kalau kita disebut orang yang dewasa kayak gitu itu salah besar. Kita punya pilihan ketika itu hujan. Oh ya udahlah, aku kerjain yang lain dulu. Jadi daripada kesel. Gitu. Wah Tuhan kayak gitu. Apa Tuhan perintahkan hujan kayak gitu. Tapi aku percaya yang namanya Tuhan itu selalu buat backup. Jadi kalau kita lihat dari pria yang tadi jam 9 tadi, dia keburu-buru marah karena ekspektasinya nggak sesuai. Kata apa? Menggerutu. Jadi memang menggerutu itu hal yang buruk guys. Dan harusnya kalau kita lihat anak kecil itu sama. Aku mau PS gitu kan. Nggak bilang mau makan kalau nggak PS. Anak kecil. Itu aku dulu pas aku kecil kayak gitu. Tapi sama. Bahwa sebenarnya kita punya sifat-sifat anak kecil itu yang detik ini. Jangan keburu-buru marah. Gitu. Marah itu gak salah sih. Tapi ketika kita terburu-buru tanpa memanage itu, jatuhnya bukan marah, menghina. Gitu. Memaki. Gitu. Kalau kita marah, kita harus lepasin dulu haknya kita. Marah itu harus untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Kayak gitu. Marah itu harus membentuk mereka, harus ngasih tahu, menegur, menusuk hati mereka. Itu marah, seperti Yesus lakukan. Untuk menegur orang-orang di sana. Gitu. Ya, jadi kalau kita nggak terjadi sesuai ekspektasi, ya kita cari. Kalau nggak ada akar batang pun jadi. Kalau nggak ada tangan kiri jadi tangan kanan, kayak gitu. Belajarlah kata untung, kayak gitu. Terus nggak apa-apa. Kita tahu belajar dengan kata nggak apa-apa. Ya wis nggak apa-apa. Aku bisa menikmati kok. Tapi ada tipe ke orang lain juga ngomong gitu, nggak apa-apa kok. Tapi hatinya masih di sana, belum bisa move on. Itu juga salah. Kayak gitu. Ketika kita ngomong nggak apa-apa, ya udah kita tinggalkan yang lama. Oke, aku buat ekspektasi yang baru. Ini kita bahas kapan-kapan. Tapi bagaimana cara kita handling ekspektasi? Tapi sesimpel kalau kita mau tahu kenapa Tuhan izinkan ini, ya kita harus sampai titik akhir. Kayak gitu. Jangan marah dulu. Kayak gitu. Jangan marah dulu. Kalau kita keburu-buru marah, kita nggak bisa namanya berpikir jernih. Maka aku pernah dapat satu quotes gini. Kalau kamu marah jangan buat keputusan. Kok kalian marah jangan buat keputusan. Karena pasti jangka pendek. Bukan berarti kok kalian marah tiduran di rumah, bukan. Maksudnya tenangkan diri kalian dulu. Sentakan pengen marah itu memang naluriah. Tapi marah itu pilihan. Banyak kali ketika aku mau marah, aku harus tahan. Ketika aku harus kelola, aku harus tanya Tuhan perlu marah enggak hari ini? Gitu. Kalau nggak perlu, ya udah. Sekalipun sakitnya, minta pun aku tahan rasa marah itu. Gitu. Jadi kalau kita nggak sesuatu jadi sesuatu, kita harus berkata, rapopo kalau pastorku bilang gitu ya. Rapopo, nggak apa-apa, kayak gitu. It's okay, kayak gitu. Masih ada ini, masih ada ini, masih ada ini, kayak gitu. Itulah baru dewasa. Karena dewasa, orang dewasa bukan hanya menginginkan satu dengan satu jalan. Tapi orang dewasa punya gini, banyak jalan menuju Roma. Kayak gitu. Itu orang dewasa. Pokoknya aku harus manfaatin waktu dengan baik gitu loh. Orang dewasa pasti berpikir kayak gitu. Aduh liburku cuma sehari, maksudnya buat gondok atau marah-marah ngambek. Refreshingku cuma sehari, masa aku buat ngambek-ngambekan. Mendingan aku apa? Ada yang namanya plan A, plan B, plan C. Ya kan? Mendingan kita punya plan A, plan B, plan C.
Jadi kalau kita mau handle ekspektasi kita sesimpel punyalah plan A, plan B, plan C, kayak gitu. Jangan keburu-buru marah. Marah itu kalau misalnya kita nggak bisa handle, cuman bisa menyakiti, kayak gitu. Apalagi marahnya ego. Itu baca kan cuman Indian menyakiti. Biasanya ini juga dikenal sama mood swing. Kayak hari ini kita ngomong tentang mood swing. Gitu. Nggak bisa. Kita nggak boleh ditentukan sama keadaan. Kalau misalnya nggak bisa hari ini, ya nggak apa-apa, besok. Gitu. Kalau nggak bisa besok, ya nggak apa-apa minggu depan. Gitu. Jangan kayak, nggak bisa hari ini ya wes marah, ngambek, putus hubungan sama teman kita. Nah gitu. Gitu. Ya jadi kalau kita belajar dari tukang kebun hati, harusnya dia bisa tanya baik-baik kayak gitu. Kenapa ya aku cuma dapat sedinar? Kayak gitu. Bisa enggak aku dapat 2 dinar lagi karena aku kayak gini-gini. Lebih enak daripada menggerutu. Gitu. Kalau aku tuh lebih seneng kalau kita itu ngomong deep talk gitu. Maksudnya kalau kita ngomong pelan-pelan kayak gitu. Dibanding kita ngomongnya langsung menggerutu. Mukanya sedih kayak gitu-gitu. Gak usah kayak gitu. Kita mendingan ngomong terang-terangan kayak gitu. Jadi, orang ini juga sama. Ngapain menggerutu gitu. Sebenarnya tukang pemilik kebunnya juga baik kok. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu tiba-tiba langsung marah, tiba-tiba ngambek kayak tadi. Justru kita memutus pekerjaan Allah kayak gitu. Karena Tuhan ngerjain rencana yang lain gitu dalam hidup kita. Bukan rencananya sudah direncanakan kalau kamu nggak marah. Jadi marahnya sia-sia ketika kita nggak bisa atur marahnya itu benar atau enggak. Kayak gitu, ya. Jadi mungkin kita punya ekspektasi, wah temanku ini bisa menghibur aku, temanku ini apa lagi. Oh orang tua aku seperti ini. Nggak jadi, nggak apa-apa, nggak usah marah. Kalau itu nggak diperlukan. Gitu ya. Poin yang kedua. Jangan hanya bandingkan dari satu pihak. Nah, ini kalau kita baca tadi, aku buka Matius ya. Matius 13. Ini pemilik anggurnya baik banget. Matius 20 ayat 13. Pemilik kebun anggur itu menjawab kepada salah seorang dari mereka, "Kawan, saya tidak bersalah terhadapmu. Bukankah kamu setuju menerima upah 1 perak untuk pekerjaan 1 hari? Nah, ambillah upahmu dan pergilah." Wow. Oh gitu ya. Jadinya apa? Yang jam 9 ini nggak dapat apa-apa, cuma 1 dinar. Mana kamu pergilah. Itu sesuatu yang kayak mau pakai kamu lagi. Baru kejadian 2 minggu lalu, Tuhan boleh nggak aku sharing ini kayak gitu. Itu boleh harus ya. 2 minggu lalu kejadian hal besar terjadi ya dalam kerjaanku. Kayak gitu. Jadi nggak usah ngomong juga ya ceritanya apa ya. Jadi aku punya satu project besar kayak gitu ya, yang sekitar senilai 10 juta gitu lah ya. Itu berarti kan kliennya besar ya. Gitu. Dengan kondisi ya ini keadaan yang sulit di mana dalam pressure ya, terus tiba-tiba ada salah satu pegawai bawahanku lah ya, ngomongnya bawahanku lah ya. Gitu. Atau partner tapi di posisi di bawah ya. Kayak gitu. Itu keluar secara tiba-tiba. Cuman modal maaf gitu ya. Modal maaf. Kalau kalian tahu project 20 juta plus itu bukan cuma bisa dibayar dengan maaf. Ya gitu. Karena aku ke kliennya juga nggak bisa maaf ya nggak bisa. Kayak gitu. Itu rasanya langsung shock. Mau marah juga mau marah tapi nggak bisa. Kayak gitu. Mau minta pertanggungjawaban juga nggak bisa. Aku punya banyak hak, punya banyak skenario. Orang introvert ya. Orang introvert itu punya banyak cara untuk membuat orang itu tersakiti gitu. Saya udah punya banyak rencana di otakku. Tak buat gini, mati loh kayak gitu. Hingga aku lihat dia story bahwa sesuatu, kok dia happy ya. Kayak gitu di minggu lalu. Saya mulai tersentak. Aduh. Kayak gitu. Ya apa ya kayak gitu. Aku punya hak untuk marah kayak gitu. Punya hak untuk marah, untuk ngomel, untuk minta pertanggungjawaban. Itu hakku. Tapi pada saat itu mungkin Roh Kudus memang baik ya, jadi aku nggak punya rasa marah kayak gitu. Ya udahlah, kamu keluar lah kayak gitu. Jangan jadi beban kayak gitu. Itu kan pengen nyelesain ini dengan baik kayak gitu. Apa yang terjadi? Justru perkenanan Tuhan lebih aku rasain. Mujizat demi mujizat terjadi. Meskipun tiap hari itu jam 3, tapi banyak mujizat terjadi. Kayak gitu. Banyak hal-hal yang gak mungkin jadi mungkin. Kayak gitu. Jadi kalau kita tarik garis, bagaimana kalau kita cepet-cepet marah? Entah kita salah gak salah.
itu akan berdampak buruk. Gitu. Aku bisa kehilangan temanku, itu kan karena itu juga sekaligus temanku. Jadi kalau dari aku pribadi, ketika ngomong kepada kalian, jangan kembali ke kalian yang mau, wah aku pokoknya punya hak untuk marah, silakan marah, ndak gitu. Kalian harus kok ekspektasi kalian, aku punya ekspektasi, aku nganggur-nganggur mikirin evil, karena nggak ngeting. Ekspektasiku kayak gitu, ternyata hancur seketika dengan kata maaf, kayak gitu. Itu kata pemulih hubungan juga kadang bisa jadi murahan ya, kayak gitu. Jadi aku ngomong pada kalian bahwa apa ya, jangan marah dulu kalau itu nggak secara pandang ya. Jangan hanya bandingkan dari satu pihak. Maksudnya apa sih? Tanya dulu kebenarannya, kayak gitu. Koreksi dulu, digali dulu, kayak gitu. Jadi ketika kita ada something masalah, tanya dulu menurut mereka ya apa. Kalau kalian sebagai penengah, tanya dua-dua pihak. Kalau kalian sebagai yang maksudnya nggak ada penengah, ya kalian tanya baik-baik. Aku tuh kok marah suka nih ngajak TikTok. Ini aneh nih, biasanya orang tuh jauh-jauhan aku malah deket-deketan sama orangnya. Kayak gitu, tak kejar orangnya. Kayak gitu, aku salah apa sih? Aku salah apa? Kayak gitu. Kenapa? Karena kita butuh dua input. Kadang mereka nangkep yang salah. Mereka nggak tahu BTS ya, behind the scene ya. Gitu. Aku tahu dari Ruben juga BTS itu. Aku pertama mikir BTS itu Korea punya ya gitu ya. Yang mukanya mirip-mirip dengan saya kayak gitu kan. No, ketawanya ngenyek gitu. Oke, ya nggak mungkin. Ya memang, nggak apa-apa. Ke manajernya salah. Oke. Jadi masalahnya adalah nggak bisa. Kita jam 9 tadi ya, jam 9 orang 9 tiba-tiba menggerutu. Ya nggak enak lah malahan. Mendingan kita tanya baik-baik, maksudmu ya apa? Kamu marah tak? Kamu sedih tak? Sehingga mereka bisa ungkapin kayak gitu. Kalau misal jam 9 ini ngomong dengan baik-baik, aku yakin dia nggak ngomong gini pemiliknya. Pergilah, nggak mungkin. Gitu. Ya wis, pergi yo kayak gitu kan, pergilah gitu kan. Aku yakin itu nadanya bukan pergi, silakan pergi nah, nggak mungkin. Kayak gitu. Pergi yo, tendang kayak gitu, kayak gitu. Sampai ditendang-tendang be, kayak gitu. Kenapa? Karena memang orang menggerutu. Aku ini orang paling gak senang orang ngeluh atau menggerutu wes. Apa yang pas pinggir lah orang gerutu ya gitu loh. Jadi dari aku pribadi, kok kamu punya satu masalah, jangan berkekeh pada argumen kalian. Gak bisa, aku punya prinsip seperti ini, aku punya pemikiran seperti ini. Kalau bener gak apa-apa, peganglah kuat-kuat. Kalau gak bener, ya jangan keraskan hatimu. Orang yang cuma berpegang pada prinsip yang salah, ketika diajak omong pun sifat defensif. Jadi maksudnya ketika kita ngomong, misalnya aku punya masalah sama Ruben, tapi kan aku pegang teguh apa sih aku anggap benar kalian salah. Ketika kita ngomong pun nggak enak, gitu loh. Indian kita nggak tahu, nggak peduli yang ngomong apa. Cuma ini formalitas saya, gitu. Bukan aku udah bener ya udah, kayak gitu. Nggak bisa, sifatnya defensif, masuk kanan keluar kiri. Tapi hari ini kita harus punya hati yang dibentuk. Makanya kalau kita baca, tiba-tiba dia lebih milih yang ini. Lanjut ya ayatnya. Kita baca yang ayat 20. Nah, ayat 14 ya. Nah, ambillah upahmu dan pergilah. Saya memang ingin memberi kepada orang yang masuk terakhir itu upah yang sama dengan yang saya berikan kepadamu. Apakah saya tidak boleh berbuat semau saya dengan kepunyaan saya? Ataukah kok iri karena saya bermurah hati? Nah ini loh kenapa. Bahwa sebenarnya orang ini pengen berbagi. Cuman gak mau sia-sia. Dan sebenarnya kalau kita ngomong juga gak salah. Yang punya uang dia. Kayak gitu loh. Yang sudah sepakat siapa? Kayak gitu. Ya harusnya terserah yang punya. Kayak gitu. Tapi orang ini kadang gak terima. Sifatnya defensif. Kayak gitu. Akhirnya dia pergi sungguhan. Gak didebat lagi. Gak didebat lagi, kenapa? Karena sifatnya defensif, gak mau tahu, kamu gak adil. Gitu. Tapi kita harus tahu, ternyata adilnya Tuhan dan adilnya kita itu beda. Kita ngerasa bahwa kalau itu adil, kalau itu gak adil, tapi bagi Tuhan itu adil. Karena mungkin gini, aku pernah dapat satu omongan kayak gini. Mamaku, enggak gitu. Jadi kayak, ada orang itu, ini masalah jodoh ya. Wah, Yofi seneng kita ngomong ini. Sama Ruben, Nandu seneng kita jodoh-jodoh ya. Oke, jadi kalau kalian lihat, aku pernah bilang gini di pas jalan. Gendut-gendut pacarnya bagus kayak gitu-gitu. Pacarnya kok jelek gitu. Tapi kok, maksudnya kayak, dia itu cantik kok, pacarnya jelek, mending ngambil aku gitu. Atau mending ngambil kamu kayak gitu.
Aku pikir, ya mau, aku mau, ayo mau kayak gitu. Ya aku mau tapi nggak mau, kayak gitu. Tapi maksudnya adalah Tuhan itu adil. Adil gimana? Siapa orang punya kesempatan yang sama untuk dapat hak yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Kita menganggap bahwa kalau kamu dapat apel, kalau aku dapat apel, kamu harus dapat apel. Tapi kalau Tuhan mungkin bisa beda. Aku apel, kamu pisang, tapi sama-sama satu, sama-sama kenyang. Kayak gitu. Nah sama. Kalau yang tadi itu memang karena dia dikasih job yang satu, kalau yang satu dikasih kemurahan hati, tapi belum tentu dapat job, kayak gitu loh. Sebenarnya yang dan 9 lebih banyak ilmu, kayak gitu, lebih bisa jadi potensi manajer di kebun itu daripada yang lainnya, kayak gitu. Tapi karena kita sudah pecah emosinya, kita nggak bisa mikir jernih, nggak tahu, pokoknya aku maunya ini, kayak gitu, nggak bisa guys. Jadi kalau kita mau ngomong bahwa kalau kalian mau apa? Ketika kalian dapat something yang men-trigger kalian, jangan terburu marah-marah, jangan keburu ngambek. Ya gitu. Karena ngambek, karena marah tanpa motivasi benar akan membuat kita capek sendiri. Percayalah guys, capek sendiri. Kenapa? Karena nggak ada hasilnya. Marah kita ini marah ego. Benci mbak kamu karena tadi hujan. Kayak gitu. Nggak mood karena kerjaanku susah, kamu salah deh sekarang semuanya. Kayak gitu nggak bisa. Kayak gitu. Nggak mood gara-gara kamu tadi nggak pegang tanganku misalnya ya kalau cewek gitu ya coba. Tuh, nggak relate. Oke, aku udah pernah dapat. Nggak bisa. Aku nggak mau, aku nggak dikasih makan ini tadi gitu ngambek nggak bisa. Terlalu cepet kita marah. Nggak harus semua diselesaikan dengan marah-marah. Kayak gitu. Poin ketiga adalah sabar untuk lihat Tuhan bekerja. Jadi kita tuh nggak pernah tahu maksudnya Tuhan itu apa. Itu poin yang ketiga ya. Kita nggak tahu maksud Tuhan ini apa. Kenapa aku ditipu? Gitu. Kenapa aku dicengin sama orang lain? Kenapa aku difitnah sama orang lain? Tapi kalau kalian mau tahu kenapa dan bagaimana Tuhan bekerja, ya kalian harus sabar dan taat. Sabarnya apa? Ya udah, sabar, gak usah marah-marah. Taatnya apa? Taatlah ikut apa yang Tuhan mau. Tuhan ngomong ngampuni, suruh ngampuni. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan nyimpang. Jangan balas, karena apalah upahmu kayak gitu loh. Sebenarnya kamu tuh sama dengan mereka. Kayak gitu. Kan Tuhan berkata gitu. Nah, jadi gak bisa. Ketika kita cepet-cepet marah, itu justru kan capek sendiri. Jadi kalau memang gak perlu marah, gak usah marah. Kayak gitu. Oh, sekarang ngomong aku. Nah, jadi ketika kita nggak perlu marah, ya udah tahan lawan lah. Kenapa? Karena yang marah itu sebenarnya diri kita. Kayak gitu. Kita cuma pengen marah aja. Kadang pernah nggak sih ada orang kayak misalnya PMS, contoh PMS yang hawa-hawa ini kadang kan memang meresahkan hawa-hawa ini ya. Udah PMS, dulu temanku SMA aku cerita ini. Ini rada kesel aku cerita ini ya. Kalau dulu SMA itu udah waktunya PMS. Aku lupa bawa primpinannya guys kayak gitu. Dan udah nitip dimarahin lagi. Nah ini kan. Dia nitip, print. Dengan senang hati aku melakukan karena dia sahabatku dari SMP. Tak bawa. Aku lupa bawa besoknya, berupa saya kumat. Dimarahi 1 hari. Sampai nangis. Kamu loh Tin, bawa gitu. Badanku, lu nitip, gitu. Kan bisa namanya Gojek, diantar, kayak gitu loh. Deadline-nya juga bukan hari itu, kayak gitu loh. Marah ngambek. Tiba-tiba baikan lagi. Tiba-tiba ngambil batagorku lagi. Maaf ya Den gitu. Minta maaf ngambil kayak gitu. Saking cewek, tak perlu kamu. Oke enggak. Tapi maksudnya adalah bagaimana kita itu kadang itu bisa dijahatin orang, bisa ditipu orang. Tapi kita sabar dan taat. Percayalah kalau kita taat, orang itu berurusan sama Tuhan. Kayak gitu. Jadi directly, tiba-tiba jangan kaget dia minta maaf duluan kayak gitu loh. Udahlah percaya kayak gitu. Anak Tuhan tidak pernah dipermalukan. Ini loh definisinya. Kayak gitu. Loh, kenapa enggak minta maaf? Ya udah, kamu taat dulu aja sabar. Kayak gitu. Makanya kalau korupsi ketahuan kayak gitu-gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita nggak pernah tahu bahwa orang di jam 9 pagi itu sebenarnya sebentar kebun ini sedang menyiapkan kontrak tanggal tangan gitu. Kamu jadi pegawai tetap gitu. Mungkin. Tapi kedenger menggerutunya, nggak usah, attitude nol kayak gitu kan. Jadi
Jadi bagaimana kita sabar? Karena kesabaran dan ketaatan itu membuka ruang Tuhan untuk membuat Tuhan bekerja. Tapi kalau kita nggak sabar, udah keburu-buru shortcut, marah. Belum tentu marahnya bener lagi. Kalau marah bener nggak apa-apa. Salah lagi marahnya. Keburu-buru marah. Ya ini apa cara bekerja? Lewat mana Tuhan bekerja? Kok gue sama marah-marah? Kalau marahnya bener nggak apa-apa, silahkan. Tapi kok enggak, marah itu enggak dosa. Tapi ketika marah enggak motivasinya benar, itu salah. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa sabar untuk lihat Tuhan bekerja. Poin yang keempat adalah cari cara untuk kita bisa mensyukuri sesuatu. Kalau misalnya tadi pekerja 9 berkata, wis puji Tuhan, wis apa-apa, wis enggak cuma sedinar. Mungkin bisa dikasih kerjaan lagi. Sabar, kayak gitu, sabar ya enggak apa-apa, bersyukur aja. Setidaknya aku bisa makan. Lalu pasti kan orang ngeliat, oh ini orang sabar sekali, kayak gitu. Wah besok tak kerjain lagi lah. Gitu, tak kasih kerjaan lagi besok jam 9 ya kamu datang ya. Karena dia punya skill yang mumpuni, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat tadi, dia nggak bersyukur sama sekali, baru menggerutu. Gitu. Harusnya bersyukur, wah kerjaanku jadi lebih ringan. Tadi ada tiga orang yang datang, kayak gitu. Banyak hal yang bisa kita syukuri, kayak gitu. Ketika proyek itu jatuh, ketika sangat-sangat di titik terendah, tiba-tiba ada orang bisa masuk satu, kayak gitu, untuk gantiin posisi program yang lama. Jadi maksudnya adalah kita perlu bersyukur aja dulu untuk membuka ruang buat Tuhan bekerja. Gitu. Banyak orang ngomong, kamu kok nggak marah sih? Gitu. Itu lebih dari satu orang ngomong gitu, kamu nggak marah? Marah oh, kayak gitu. Aku nggak ngerti apa cara marah, kayak gitu. Gak bisa. Kalau kita di titik apa yang Tuhan mau, kalau memang Tuhan tidak mau kita marah, ya nggak usah marah. Malah kita yang tegur Tuhan pas malam. Ayo tadi marah ya, kayak gitu. Harusnya nggak bisa marah loh, kayak gitu. Malah kita yang capek, kayak gitu kan. Nah, yang terakhir adalah fokus dengan urusan kita saja, atau fokus dengan di depan. Nah, ini siapa namanya? Si pekerja jam 9 tadi, itu kebanyakan ngurusi orang lain, kayak gitu loh. Kalau dia fokus, udah terima upah aja, nggak usah ngurusi siapa yang duluan, nggak usah ngurusi berapa uangnya mereka. Makanya kalau kalian tahu di perusahaan itu ada peraturan tidak tertulis itu tidak memberitahu gaji, kayak gitu. Itu sebenarnya nggak boleh, itu etika kerja, nggak boleh ngasih tahu gaji, kayak gitu. Tapi kan ada loh, akhirnya apa? Iri, ya kan? Kenapa? Karena manusia itu lebih cenderung ngurusi orang lain. Gitu. Ngurusi orang lain, hidupnya orang lain. Yo bener gak apa-apa. Kalau misalnya kalian pengembalaan silakan urusi, korek-korek kayak gitu. Biasanya aku juga sering terjun di kehidupan orang-orang kayak gitu loh. Tiba-tiba ikut kesel, tiba-tiba bantu orang kepahitan, tiba-tiba bantu orang pornografi, tiba-tiba bantu apa. Ya udah, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian cuma untuk ngurusi hidup orang yang gak perlu, percayalah, hidup kalian ini orang pekerja 9 aja makan aja sulit aku yakin. Kok cek ngurus lain? Beli dapat upah, beli makanan pulang. Anak istrimu, gitu kan? Kalau dia sudah beristri ya, gitu. Kalau enggak, ya udah jalan-jalan sana loh. Beli di pasar, beli apa kah? Makanan kah? Apa kah? Gitu. Tapi karena dia ngurusi orang lain, timbul iri. Jadi kadang kita juga dalam kehidupan kita gitu kan. Kayak ini satu fakta yang kadang terjadi kayak kadang itu kalian pernah nggak sih berantem karena orang lain, terus kali ini nggak berantem dan ini membela orang lain dengan kata kasihan ya anak kayak gitu, kasihan lu orang yang kasihan kayak gitu kan sih. Kadang itu kita tuh membela orang tapi sebenarnya rujuknya diri kita sendiri kayak gitu. Itu sering terjadi dalam hidup kita, aku pun juga pernah. Itu tuh membela untuk cuma bisa marah gitu. Itu membela orang cuma karena pengen marah ke orang itu gitu. Ya kalau kita seperti Yesus yang membela Tuhan tidak apa-apa. Seperti Goliat marah, Daud marah ke orang Filistin karena dia lemah iman, bahkan orang kepada bangsa Israel karena orang Filistin ini ibaratnya sudah menghina Tuhannya. Enggak apa-apa, silakan marah. Daud marah enggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kita cuma ngurusi orang lain, marah karena kita cuma pengen marah, yo buat apa? Kayak gitu loh. Aku pernah kayak gini. Aku tuh dulu sering berantem.
Iya, aku main. Dulu kelas 6 SD, aku tuh langganan kebentuk tembok, guys. Ini ya. Dan nanti kalian ini yang offline bisa cari. Nanti di belakang di sini aku tuh sebenarnya itu masih ada benjolan besar gitu. Itu dari kelas 6 SD, kelas 6 kurang lah. Gitu. Dulu lebih besar. Dulu pada saat setelah di apa namanya? Diobati, dibolongin, dibulet gitu. Dibuletin, terus dikasih bawa minyak gitu. Aku sungkan sekelas bawa minyak gitu. Itu minyak Cina loh guys, yang kayak ambunnya Masya Allah ya Tuhanku Yesus kayak gitu. Wah baunya kayak si nyong kalau mama aku bilang. Tapi maksudnya adalah kayak yang marah siapa? Bukan aku, mamaku yang marah kayak gitu. Aku bilang sudah lama gak bisa sing kebentuk siapa, sing terbentur siapa, sing marah siapa kayak gitu. Aku udah ikhlasin kayak gitu, nggak apa-apa. Aku lebih anaknya baik-baik. Mama pada mamanya ngamuk-ngamuk guys. Kayak enaknya kita nonton berdua. Lihat mamamu tuh. Yang menang siapa nih kayak gitu. Tapi maksudnya adalah tuh ngomong marahlah pada orang yang memang perlu dimarahi. Nggak perlu marah, nggak usah marah. Kayak gitu loh. Ngapain marah-marah cepet-cepet? Gitu. Pikir dulu kalau mau marah. Ini worth it gak marah. Pertama buang emosimu. Kedua buang waktumu. Kedua merusak hubunganmu. Kalau kamu marah itu guys, kalian mempertaruhkan hubungan kalian dengan mereka. Jadi kalau kalian berkata hari ini, aku mau marah, pastikan dulu manajemen kalian bener enggak marah itu. Berdasarkan firman atau enggak. Atau ego kita. Kita beriman pun berlandas firman Tuhan, right? Jadi kalau aku ngomong pada kalian hari ini, kembalilah ke marah yang benar. Sekarang marah itu jadi kono negatif. Karena marah itu hanya cuma dipikirkan tentang ego. Padahal marah bukan tentang itu. Jadi kalau dia lebih bisa fokus pada permasalahannya, aku yakin sebenarnya kita nggak perlu marah. Kita nggak perlu marah sampai ego. Kamu ngapain kayak gini. Kalau misalnya ketabrak, ini aku ceritain satu yang bagus guys. Jadi kukuku yang pertama ini. Jadi kukuku ada dua guys. Nah jadi pada saat keluar dari dealer, nggak dealer sih, lagi di jalan gitu ya, jalan dengan tenang, dengan ayem gitu kan. Tiba-tiba tabrak dari belakang guys, brak gitu kan. Nah di situ ada mama saya, artinya pasti riwah itu kejadian, pasti heboh. Kayak gitu, pasti dibesar-besarkan. Nah, tapi mungkin mamaku hari ini penuh dengan Roh Kudus ya. Mungkin pada saat itu penuh dengan Roh Kudus. Dan kayak, mungkin bahasa rohku lagi kena dia, kayak gitu ya. Itu mungkin, bercanda. Tapi maksudnya, pada saat itu, yang nyetir juga caci-caci, ai. Ada wes, combo, gitu kan. Aku bilang, kok pesen popcorn gitu ya. Pikiranku sudah buruk. Mama kan cerita ke aku kan, cerita sifatnya. Aduh, berantem nih. Terus mamaku cuma bilang, ini apa ini? AI kayak gitu kan ngomong gitu. Nggak mau ngomong pakai bahasa Surabaya ya. Ya apa ini tante AI gitu kan. Terus dia bilang gini. Terus yang satunya juga ngomong, ya apa kayak gitu. Tapi nggak marah guys. Yang ini santai. Terus mama bilang, ya saya ke dealer aja. Yang satu ini juga ngomong, ya yuk. Kejadian langkamu di saat apa kayak gitu. Tiba-tiba mau ke dealer sama-sama. Akhirnya tanpa berantem. Duit dari mana? Gitu. Dengan gampang sudah ya. Saya ngapa sudah ya. Saya tinggal dulu. Kok bukan? Aduh. Aku mau tanya kepada lu. Kalian ai bukan saya? Kayak gitu loh. Kalian bukan ai sejati. Oh, kamu bukan mamaku tak kira gini. Mamaku nggak kayak gitu. Ada deh. Oke gak ada. Kalau dia di sidang malamnya. Tapi maksudnya adalah kadang kita nggak semua harus marah. Dan percaya, naluri kita lebih enak marah. Marah lah, nanti kamu kelihatan ngambek, terus kamu nanti turutin. Enggak lah. Kayak gitu. Kalau memang kamu waktunya marah, kamu diturutin. Tapi kalau kamu marahmu ego, sampai kalian ngambek, kalian gak akan turutin. Malah yang terjadi perpecahan. Kayak gitu. Ngeliatnya biasa aja dong. Oh, 2024. Terima kasih sudah mengingatkan. Oke. Jadi in the end adalah gak usah gampang tersinggung, gak usah gampang marah. Gak seneng dikit marah, gak seneng dikit tersinggung, gak seneng dikit. Oke, jangan gitulah. Poin terakhirnya adalah jangan gampang masuk hati. Kayak gitu. Udahlah. Kalau aku tuh kok orang ngomong-ngomong, alah PMS. Serius, semua cewek tak gituin. Kok marah-marah enggak sebab PMS tak gituin. Wes gak marah, gak nyantol di hati. Kok dia marah urusannya dia sama Tuhan.
Ya gitu kan. Nah coba, bener gak ya lagi PMS? Ah bener, oke. Nah, jadi aku ngomong bener, gak usah cepet-cepet marah. Hari ini kalau kalian gampang tersinggung, jangan-jangan simple hati kalian sedang terluka. Orang hatinya terluka gampang banget tersinggung. Karena dia nyari hansaplas, nyari tambal untuk hati-hatinya. Tapi karena gak dipenuhi, akhirnya dilimpahkan semua kemarahannya ke orang itu. Bagus. Nah. Jadi itu ya guys. Hari ini kita berpikir bagaimana kita bisa langsung diuji kesabaranku. Dan tadi maksudnya adalah bagaimana kita bisa sabar, gak perlu marah. Jujur, kadang aku pernah saat itu kayak marah banget. Aku aja juga, kalian dia pun aku diuji. Aku marah banget gitu, kayak mau marah tapi kayak, buat apa ya marah ya? Gak usah lah. Gitu. Oh tapi susahnya minta ampun. Kayak gitu. Kayak aduh marah kok enak puas hatimu. Dari omonganku terakhir adalah, gak usah dengarkan omongan iblis dan omongan hatimu. Kadang hatimu sesat guys. Gitu. Jangan ikut perasaanmu. Kalian harus ingat hak-haknya kalian. Jangan cuma berpikir haknya kalian, tapi pikirlah kewajibannya kalian. Dalam sekuler kalian juga sama. Kalau kalian hari ini protes digaji 5 juta, kerjakan dulu seperti 10 juta. Orang tuh minder. Serius. Terakhir aku tutup dengan satu kesaksianku. Ini juga tentang pekerjaan. Jadi aku mau kasih juga untuk profesional ya, kayak gitu. Ketika aku ketika bayaranku belum turun, aku kerjakan baik-baik, benar-benar dengan cepat. Klien ini loh sampai sungkan, ayo cepetan dibayarkan. Kayak gitu. Kenapa? Karena kerjanya maksimal, excellent pada saat itu. Jadi kalau aku bilang pada kalian hari ini, kerjalah secara maksimal, kalau 3-2-3. Tapi hari ini, khusus kita hari ini, jangan mudah marah karena hal-hal kecil. Capek kalian hidup dalam kebencian. Serius. Aku pernah alamin itu guys. Serius. Aku pernah alamin itu. Nah enak. Salah dikit tersinggung. Salah dikit marah. Capek guys. Tapi bagaimana kita hari ini berpikir. Yang perlu kita marahi adalah hal-hal yang memang untuk kebaikan diri kita dan orang lain. Bukan hanya melampiaskan hawa nafsu. Itu bukan karena menghina. Marah gak boleh dinodai dengan hal negatif. Karena Yesus pun marah. Sehingga kita tahu kalau kita ngomong Yesus marah negatif kan jadi ini. Bahkan dia sedang bela Allah. Gitu. Yuk kita ambil posisi ternyaman kita hari ini. Ambil kita koreksi hari ini. Kita marah-marah dengan hal kecil gak sih? Hari ini kita marah-marah dengan hal sepele gak sih? Gitu. Hari ini kita gampang gak sih untuk ngalamin kayak marah ya, dikit-dikit marah, kenapa ya? Apakah hari ini kalian bisa benar-benar atur untuk kalian gak marah-marah lagi? Gampang tersinggung, karena itu cuma anak kecil. Apakah hari ini kalian masih marah ketika sesuatu gak terjadi kehendak kalian? Atau hari ini kalian berpikir kayak, aku maunya ini, aku gak mau tahu. Ayo hari ini kita berubah, caranya simple. Sabar dan taat. Sabar dan taat dulu. Gitu. Tapi satu hal, kita gak bisa kerjakan itu sendiri. Kita butuh Yesus. Kita butuh satu penolong gitu, Roh Kudus. Jadi aku rindu untuk kita ajak sama-sama mulai mengandalkan Tuhan lagi. Kita anggap bahwa Yesus nomor 1 dalam hidup kita. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Yesus, kita the first love-nya Yesus. Percayalah, ini tuh nggak butuh kasih yang lain-lain. Bagaimana cara aku lepas dari rasa tersinggungku? Aku lawan dan aku isi dengan Yesus. Aku isi dengan worship. Aku isi ketika kalian dimarahi, ketika difitnah, angkatlah dan worshiplah Tuhan. Di situ Tuhan turun tangan. Hari ini kalian dicing-cingin sama orang, angkat tanganmu dan worshiplah, Tuhan turun tangan. Mau sampai kapan kalian cuma berpikir tentang orang lain yang kayak ngomongin apa, mikirin apa? Hari ini kita ambil waktu. Jangan-jangan kita ini gampang tersinggung karena hati kita terluka, guys. Banyak. Hari ini kita capek mungkin karena sekiranya kita gampang tersinggung. Tapi dalam segala keadaan kita benar-benar harus tahu Yesus sebagai nomor 1 di hati kita. So kita tutup mata semuanya, kita worship setelah lagu ini. Ini lagu yang bagus banget. Ya, ambil posisi ternyaman kita.
berharap untuk kalian sama-sama mendengar. Gue sih nyaman. Ambil kalian koreksi. Hari ini aku ngomong tersinggung gak sih? Aku lagi capek gak sih? Duh. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. di setiap Musim kehidupan. Hari ini sama-sama katakan. waktu ku kuat maupun lemah, Mungkin hari ini kita lemah guys. tetap Yesus Mungkin hari ini kita tersakiti. yang mempesona hatiku. Tapi katakan sama-sama tetap Yesus yang memberi Dia kesempatan. beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan. Jangan pernah berhenti berharap. takkan hilang. Tuhan pasti akan balas dengan caranya. Karena kasih Gak perlu kalian yang balas. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. hari ini kita cuman suruh taat guys. Harapanku Jangan mudah tersinggung. takkan hilang. Kalau hari ini hati kita terluka, waktunya kita minta pemulihan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. karena kasih-Nya Sekarang ku ada. oh Yesusku.
Oh yes, kirana shikarana. Tuhan kau berkati Tuhan, siap mungkin hari-hari ini mungkin kami capek, mungkin kami lelah Tuhan. Kau yang pulihkan hati kami, Kau yang kasihi, beri cinta yang baru. Kalau hari ini kami cari kasih dari yang lain, kami sudah mulai luput dengan kasih-Mu, kembalikan kami ke kasih mula-mula. Jangan sampai kami cari kasih dari orang lain, gak akan ada pernah kasih yang bisa menutup selain padamu Yesus sendiri. Yesus isi hati mereka, penuhi hati mereka. Mengasihi domba-domba-Mu Tuhan. Dan izinkan hati mereka gak kemana-mana lagi. Gak ke benda, gak kegiatan. Supaya mereka gak gampang tersinggung. Supaya mereka gak gampang kecewa dengan masalahnya. Karena pusat dari iman, pusat dari pengharapan, pusat dari segala-galanya. Hanya tentang Kau Yesus memikirkan perkara yang di atas. Ajari kami, balut siap hati kami yang luka hari ini. Mungkin kami difitnah, mungkin kami capek hari ini, kami benar-benar banyak diserang. Banyak hal yang gak sesuai ekspektasi. Kami percaya waktu-Mu, kami percaya sama tangan-Mu. Karena aku percaya Tuhan, orang yang marah dengan gampang itu artinya gak percaya sama Tuhannya dan waktunya. Tapi kami percaya, kami sabar nunggu pembelaan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah di hati kami. Remakan siapa apapun anakku sudah katakan, biarlah nama-Mu dipermuliakan dan kembali kepada Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Oke, yuk sharing-sharing hari ini dapat apa? Amin. Amin. Oke. Foto sih, ya lupa foto dulu.